Mereka semua adalah orang-orang yang sangat terkenal, mulai dari Presiden Amerika sekarang yaitu Donald Trump, mantan Presiden Amerika yaitu Bill Clinton, mantan pangeran dari kerajaan Inggris yaitu Andrew Mountbatten Windsor, hingga pemilik raksasa teknologi Elon Musk, dan masih banyak lagi. Nama-nama besar itu tercantum dalam dokumen yang dahulu tersembunyi yang kini dikenal sebagai Epstein Files. Ada yang bersantap malam dengannya di sebuah pesta, ada yang bertukar email hangat, hingga ada yang berbicara tentang perempuan. Dan semuanya pernah ada dalam orbit Jeffrey Epstein. Lalu apa yang membuat para penguasa dunia ini mau tetap berdekatan dengan seorang yang sejak tahun 2008 sudah divonis sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak itu? Dan mengapa mereka tidak menjauh, bahkan setelah semuanya jadi rahasia umum? Dalam video kali ini, mari kita kuliti satu persatu dari mereka yang pernah bercengkrama, bahkan bersahabat dengan sang pedofil yang bernama Jeffrey Epstein. Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. Jeffrey Epstein adalah seorang financier kaya Amerika yang lahir pada Januari 1953 di New York. Ia memulai karir sebagai guru matematika sekolah menengah dan kemudian bekerja di perusahaan investasi Bear Stearns sebelum mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu J. Epstein & Co. pada tahun 1982 yang mengelola aset klien bernilai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Dengan kekayaan dan koneksinya, Epstein mengembangkan jaringan pertemanan luas dan melibatkan tokoh publik, pengusaha, dan pejabat berpengaruh di seluruh dunia, sesuatu yang dibuktikan lewat puluhan foto dan bukti dokumenter yang kini terungkap ke publik. Epstein dikenal dekat dengan banyak pesohor dan pemimpin dunia. Foto-foto yang beredar menunjukkan dia kerap menghadiri pesta dan pertemuan bergengsi bersama mantan Presiden Amerika Serikat, bangsawan Inggris, dan bos perusahaan. Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook. Misalnya, ia pernah terbang bersama mantan Presiden Bill Clinton menggunakan jet pribadinya untuk kunjungan ke Afrika, atau bersua dengan putra mahkota Inggris Pangeran Andrew. Semua ini menumbuhkan kesan bahwa Epstein adalah figur yang bagus di kalangan atas, sampai tuduhan kejahatan seksualnya terbuka ke publik. Di balik citra yang glamor, Epstein adalah pelaku perdagangan seksual anak-anak. Tuduhan kriminal terhadapnya pertama kali muncul pada pertengahan 2000-an. Menurut dakwaan federal 2019, Epstein akan memikat gadis-gadis muda terkadang serendah usia 14 tahun dengan janji pekerjaan sebagai terapis pijat sebelum menyalahgunakan mereka secara seksual. Seorang saksi korban seperti Jennifer Arauz menceritakan bahwa Epstein mengundang mereka ke rumahnya, membayar ratusan dolar setelah sisi pijat yang kemudian berubah jadi pelecehan. Ia juga dituding menyuap remaja yang kemudian merekrut gadis-gadis lain ke dalam jaringan korbannya. Menurut dokumen pengadilan, puluhan gadis di bawah umur terjebak dalam lingkaran eksploitasi Epstein dan juga asistennya bernama Maxwell. Kasus hukum pertama menimpa Epstein di Florida pada tahun 2006 hingga 2008. FBI menyelidiki tindak kejahatannya. Namun ketika jaksa Amerika Serikat Alexander Acosta menangani kasusnya, ia mengamandemen penyelidikan sebagai kasus pidana negara bagian. Akibatnya, kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2007 itu membubarkan penyelidikan FBI yang sedang berjalan terhadap Epstein. Epstein hanya mengaku bersalah atas dakwaan mengatur prostitusi anak di bawah umur dan menjadi terpidana selama 18 bulan penjara. Bahkan setelah 13 bulan, dia sudah bebas kerja lepas setiap hari, walau statusnya masih dalam tahanan. Banyak pengamat yang menyebut ini kesepakatan yang terlalu ringan. Jaksa menghindari tuntutan federal dan menutup penyidikan, sementara para korban bahkan tidak diberi tahu tentang kesepakatan rahasia itu. Hasilnya, meski tersangkut perdagangan seks, Epstein seperti lolos begitu saja setelah mendapat hukuman singkat pada tahun 2008 itu. Kasus Epstein pun merebak kembali pada tahun 2019. Setelah jurnalistik mengungkap ulang kesepakatan rahasianya dan mengkritik perlakuan istimewa pihak berwenang. Pada Juli 2019, ia ditangkap di Bandara Teterboro, New Jersey setelah kembali ke Amerika Serikat dari Prancis dengan tuduhan baru, yaitu trafficking seksual puluhan gadis di bawah umur sejak awal dekade 2000-an. Namun, pada Agustus 2019, 1 bulan setelah penangkapannya, Epstein ditemukan tewas di sel tahanan di Manhattan. Otopsi resmi menyatakan kematiannya akibat bunuh diri, namun berita itu memicu spekulasi luas karena ia dianggap memiliki banyak rahasia besar. Kematian Epstein menyebabkan kasusnya meledak kembali, dan DOJ Amerika Serikat melanjutkan penyelidikan, termasuk penuntut asistennya, yaitu Ghislaine Maxwell, yang kemudian dipenjara atas keterlibatan dalam jaringan pelecehan tersebut. Dan pada Januari 2006, Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis bahan-bahan lengkap terkait kasus Epstein yang dikumpulkan dari penyelidikan lama.
Ini terjadi setelah disahkannya Epstein Files Transparency Act, sebuah undang-undang yang memaksa DOJ membuka seluruh berkas tak rahasia tentang Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell. Produksi dokumen mengungkap lebih dari 6 juta halaman materi termasuk email internal FBI dan lembaga penegak hukum lain, ringkasan wawancara, foto, video, dan lain-lain. I'm very comfortable in my own skin. What I'm really free to do is I'm free to follow my own personality. Di antaranya terdapat catatan penerbangan jet milik Epstein, buku kontak yang disunting, daftar terapis pijat, serta berbagai daftar bukti. Semua dokumen ini kini tersedia dalam format yang bisa dicari dan kita unduh sendiri. Epstein Files berisi rekaman perjalanan Epstein keliling dunia, jejak komunikasi elektronik, hingga potret dirinya bersama tokoh-tokoh terkenal. Sebagai contohnya, terdapat foto Epstein sedang berada di desa di wisata Bali bersama rekan dekatnya yaitu Ghislaine Maxwell, serta log penerbangan yang menunjukkan rute-rute tertentu, seperti keberangkatan dan transit Jakarta menuju Bali. Catatan semacam ini menimbulkan pertanyaan baru, apakah semua nama atau lokasi yang muncul berarti bersalah? Penting ditekankan bahwa kemunculan suatu nama dalam dokumen tersebut tidak otomatis membuktikan kesalahannya. Banyak orang yang memimpin dunia yang disebut dalam berkas-berkas itu, seperti Bill Clinton, Donald Trump, bahkan Pangeran Andrew, telah menegaskan bahwa mereka tidak terkait dalam kejahatan Epstein. Faktanya, ABC News melaporkan bahwa semua tokoh besar menolak terlibat dalam pelecehan, dan hingga kini tidak ada satupun yang didakwa terkait kasus Epstein. Berkat rilis Epstein Files sangat luas, masyarakat dunia bisa menelusuri lebih jauh skandal yang pernah dianggap tertutup itu. Dokumen-dokumen ini mengkonfirmasi bahwa jaringan Epstein benar-benar meluas ke berbagai lapisan kekuasaan. Banyak nama muncul dari sekadar email atau laporan. Meskipun begitu, tidak semuanya dapat dipastikan kebenarannya. Seperti yang ditegaskan dalam laporan, semua tokoh besar yang disebut telah membantah keterlibatan dalam pelecehan Epstein. Dan tidak ada satupun yang didakwa atas dasar dokumen itu. Perkembangan terbaru ini memang mengungkap potongan-potongan cerita yang dahulu tersembunyi. Dari foto-foto liburan di Bali hingga email berisi tawaran proyek bisnis, semuanya menambah lapisan misteri kisah Epstein. Penemuan dokumen ini membuka rahasia elit, namun pengadilan dan proses hukum tetap menjadi ujung terakhir penentuan kebenaran. Dan untuk membahas lebih dalam tentang siapa-siapa saja nama yang terseret dalam kasus bejat ini, berikut sejumlah nama penting yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut, sebagaimana yang dilansir The Associated Press. Yang pertama, ada nama Andrew. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Andrew dari Inggris ini sejak lama berada di bawah bayang-bayang berbagai pertanyaan serius terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein. Salah satu tuduhan yang paling berat datang dari mendiang yang bernama Virginia Roberts Giuffre, yang menyatakan bahwa dirinya diperdagangkan oleh Epstein dan diperintahkan untuk berhubungan seksual dengan Andrew ketika usianya masih 17 tahun. Mantan pangeran tersebut berulang kali membantah bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Namun demikian, saudaranya, yaitu Raja Charles III, tetap mengambil langkah tegas dengan mencabut seluruh gelar kerajaannya, termasuk hak untuk menyandang sebutan pangeran dan gelar Duke of York. Nama Andrew muncul sedikitnya beberapa ratus kali dalam rilis dokumen yang dipublikasikan pada Jumat, termasuk dalam sejumlah email pribadi milik Epstein. Di antara korespondensi itu terdapat undangan bagi Epstein untuk menghadiri jamuan makan malam di Istana Buckingham. Tawaran Epstein untuk memperkenalkan Andrew kepada seorang perempuan Rusia berusia 26 tahun, serta foto-foto yang tampaknya memperlihatkan Andrew berlutut di atas seorang perempuan yang tidak dikenal dan terbaring di lantai. Selanjutnya ada nama Sarah Ferguson. Pada Maret 2011, Sarah Ferguson yang kala itu menyandang gelar Duchess of York menyampaikan permintaan maaf secara terbuka karena mengizinkan Jeffrey Epstein melunasi sebagian dari utang pribadinya. Baik dirinya maupun mantan suaminya yaitu Pangeran Andrew menjadi sorotan publik yang sangat tajam karena tetap mempertahankan hubungan pertemanan dengan Epstein, bahkan setelah ia mengaku bersalah atas kasus meminta jasa prostitusi dari seorang gadis di bawah umur. Kepada surat kabar Evening Standard di London, Ferguson menyatakan bahwa ia tidak akan pernah lagi berurusan dengan Jeffrey Epstein. Namun, hanya 2 bulan setelah pernyataan tersebut, ia justru mengirimkan email kepada Epstein untuk memberitahu bahwa dirinya akan tampil di acara televisi Oprah Winfrey dan meminta nasihat mengenai bagaimana seharusnya ia menjawab pertanyaan terkait hubungan mereka.
Dia mengatakan, "Saya ingin memastikan bahwa Anda mengetahui hal ini dan meminta saran tentang bagaimana Anda ingin saya menjawab," tulis Ferguson dalam email tersebut. Epstein pun membalas dengan menyusun pertanyaan pembelaan. Dia membalas, Jeffrey telah secara tidak adil dicap sebagai seorang pedofil oleh pers tabloid. Dan bertahun-tahun lalu, Jeffrey mengaku bersalah karena meminta jasa prostitusi dari gadis-gadis di bawah umur. Ia telah membayar utangnya kepada masyarakat dan telah mencari pengampunan, dan dia tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Selanjutnya ada nama Elon Musk. Pendiri Tesla yang berstatus miliarder ini muncul setidaknya beberapa kali dalam rilis dokumen pada Jumat itu, terutama dalam pertukaran email pada tahun 2012 dan 2013. Dalam korespondensi tersebut, Musk membahas rencana untuk mengunjungi kompleks pulau pribadi Epstein yang terkenal sekali di kawasan Karibia. Namun hingga kini tidak pernah jelas apakah kunjungan ke pulau tersebut benar-benar terjadi. Juru bicara perusahaan Musk, yakni Tesla dan X, tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirimkan melalui email pada Jumat maupun Sabtu. Musk sendiri pun menegaskan bahwa ia berulang kali menolak ajakan dari financier yang reputasinya telah tercoreng itu. Dia mengatakan, Epstein mencoba mengajak saya ke pulau miliknya dan saya menolak. Selanjutnya ada nama Richard Branson. Pendiri Virgin Group sekaligus miliarder yang memimpin konglomerat global ini diketahui bertukar banyak email dengan Epstein. Dalam salah satu pertukaran pesan pada tahun 2013, Branson bahkan mengundang Epstein ke pulau pribadinya di Karibia yang kerap digunakan sebagai lokasi konferensi besar, acara amal, serta pertemuan bisnis. Dia mengatakan dalam emailnya, "Kapanpun kamu mau berada di kawasan ini, aku akan sangat senang bisa bertemu denganmu. Asalkan kamu membawa haremmu." Dan dalam pesan lain dalam tahun yang sama, Branson menyarankan agar Epstein memulihkan citranya dengan meyakinkan pendiri Microsoft yaitu Bill Gates untuk menyatakan kepada publik bahwa Epstein pernah menjadi penasehat yang brilian baginya. Dan bahwa ia telah benar-benar belajar dari kesalahannya serta tidak melakukan pelanggaran hukum apapun sejak itu. Pihak perusahaan menegaskan dalam pernyataan resmi pada Sabtu bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Branson dan bahwa setiap interaksinya dengan Epstein terbatas pada konteks kelompok atau bisnis. Dan semua itu terjadi lebih dari 1 dekade lalu. Branson juga disebut menolak sumbangan amal dari Epstein dan memutuskan untuk tidak lagi bertemu maupun berbicara dengannya setelah timnya menemukan tuduhan serius terkait Epstein. Dia mengatakan, seandainya mereka memiliki gambaran dan informasi yang lengkap sejak awal, maka tidak akan ada kontak sama sekali. Demikianlah pernyataan tersebut. Branson menegaskan bahwa ia menganggap tindakan Epstein sangat menjijikkan dan mendukung hak para korban untuk memperoleh keadilan. Dan nama berikutnya adalah Donald Trump. Sudah lama diketahui bahwa Jeffrey Epstein pernah berteman dengan Donald Trump sebelum hubungan keduanya memburuk. Presiden Amerika Serikat itu disebut lebih dari 1.800 kali dalam dokumen terkait kasus predator seksual dan pedofilia Epstein. Sebagian besar penyebutan tersebut merujuk pada artikel-artikel berita yang menyinggung relasi Trump dengan Epstein di masa lalu. Sebagaimana banyak tokoh yang berpengaruh di New York pada era 1990-an, Trump disebut pernah menjadi rekan Epstein yang saat itu berupaya mendekati kalangan selebritas untuk memoles jaringan dan juga bisnisnya. Dokumen yang baru dirilis juga memuat daftar tuduhan terhadap Trump yang dikumpulkan oleh FBI tahun lalu, meskipun tuduhan tersebut belum diverifikasi. Selain itu, terdapat pula catatan FBI yang mengenai seorang perempuan yang menuduh Trump memperkosanya ketika ia berusia 13 tahun. Serta juga beberapa wawancara dengan salah satu korban Epstein yang menyatakan bahwa kaki tangan Epstein, Ghislaine Maxwell, pernah memperkenalkan dirinya kepada Trump di sebuah pesta. Dan hingga kini, sulit untuk mengungkap sepenuhnya isi jutaan dokumen tersebut mengingat skala rilisnya yang sangat besar. Di luar itu, FBI juga menyatakan tidak menemukan bukti kredibel atas tuduhan apapun terhadap Trump dalam dokumen terbaru tersebut. Mereka menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan keliru, serta jika memiliki sedikit saja kredibilitas, tentu sudah lama digunakan sebagai senjata politik terhadap Trump. Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menyebut Kementerian Kehakiman terlambat menyelesaikan proses pengawasan dokumen dan menegaskan bahwa Gedung Putih tidak memiliki kewenangan dalam urusan ini. Departemen Kehakiman juga merilis sebuah spreadsheet yang dibuat pada Agustus lalu yang merangkum ratusan panggilan ke saluran pengaduan penegak hukum dari orang-orang yang mengklaim memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran oleh Trump. Blanche menyebut sebagian besar laporan tersebut dengan cepat dinilai tidak kredibel. 90s, Donald Trump was building a reputation for himself as a ladies' man. Selanjutnya ada nama Bill Clinton.
Seperti Trump, Bill Clinton diketahui menghabiskan waktu bersama Epstein lebih dari 2 dekade lalu, termasuk beberapa kali terbang menggunakan jet pribadi Epstein dan bertemu dengannya di Gedung Putih. Clinton membantah memiliki pengetahuan apapun terkait kejahatan Epstein. Perwakilan Clinton menyatakan bahwa mantan presiden itu memutus hubungan dengan Epstein setelah gelombang pertama dakwaan pidana pada tahun 2006. Berkas penyelidikan memuat foto-foto Clinton bersama tokoh terkenal lainnya yang disimpan Epstein di rumahnya di New York, serta pesan-pesan dari masyarakat yang mempertanyakan mengapa Clinton tidak diselidiki. Dan hingga kini, tidak satupun korban Epstein secara terbuka menuduh Clinton terlibat dalam kejahatan tersebut. Selanjutnya adalah nama Stephen Titz. Pemilik bersama New York Giants ini disebut lebih dari 400 kali dalam dokumen yang dirilis pada Jumat itu. Korespondensi antara Titz dan Epstein menunjukkan bahwa Epstein kerap menawarkan untuk menghubungkan Titz dengan sejumlah perempuan selama bertahun-tahun. Dalam salah satu email pada tahun 2013 dengan subjek Ukrainian Girl, Epstein mendorong Titz untuk menghubungi seorang perempuan tertentu sambil memuji kecantikannya dengan istilah kasar. Titz yang berasal dari keluarga berpengaruh di New York pendiri Lowndes Corporation mengakui mengenal Epstein namun membantah pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein di Karibia. Ia mengatakan hubungan mereka singkat dan terbatas pada pertukaran email mengenai perempuan dewasa, film, filantropi, serta investasi. Dia mengatakan, seperti yang kita semua ketahui sekarang, dia adalah orang yang buruk dan seseorang yang sangat saya sesali pernah bersosialisasi dengannya. Selanjutnya ada nama Brett Ratner. Nama Brett Ratner muncul dalam sejumlah foto yang disertakan dalam berkas pemerintah. Sutradara yang baru saja merilis dokumenter tentang Melania Trump ini terekam dalam beberapa gambar yang kini kembali diperbincangkan. Salah satu foto yang pertama kali dipublikasikan pada Desember memperlihatkan Ratner memeluk tubuh telanjang bagian atas Jean Lutz Brunner, agen model asal Prancis yang bunuh diri di penjara pada tahun 2022 saat menunggu persidangan atas tuduhan pemerkosaan. Rilis dokumenter baru menampilkan rangkaian foto lain yang tampaknya diambil pada waktu yang sama. Dalam beberapa di antaranya, Ratner terlihat duduk di sofa bersama Jeffrey Epstein, Brunel, dan setidaknya 2 perempuan muda. Dan pada foto-foto tersebut, Ratner memeluk salah satu perempuan, sementara wajah perempuan itu disamarkan. Dan hingga kini, Ratner maupun juru bicara perusahaan filmnya tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirim melalui email tersebut. Selanjutnya adalah nama Casey Wasserman. Casey Wasserman, Presiden Komite Olimpiade Musim Panas 2028 di Los Angeles, tercatat bertukar email dengan genit dengan Maxwell, orang kepercayaan Epstein. Dalam salah satu pertukaran pesan pada tahun 2003, Wasserman menulis kepada Maxwell bahwa ia terus memikirkannya, lalu melontarkan pertanyaan tentang apa yang harus ia lakukan agar bisa melihat Maxwell mengenakan pakaian kulit yang ketat. Dalam pesan yang lain, Maxwell bertanya apakah kunjungan mereka kelak akan cukup berkabut sehingga kamu bisa melayang telanjang di sepanjang pantai dan tidak ada yang bisa melihatmu kecuali mereka yang berada sangat dekat. Wasserman kemudian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa ia tidak pernah memiliki hubungan pribadi maupun bisnis dengan Epstein. Ia juga menyatakan penyesalan atas korespondensinya dengan Maxwell yang menurutnya terjadi jauh sebelum kejahatan mengerikan Maxwell dan Epstein terungkap ke publik. Selanjutnya ada nama Ehud Barak. Mantan Perdana Menteri Israel ini bersama istrinya cukup sering muncul dalam dokumen yang dirilis. Berkas-berkas itu menunjukkan bahwa keduanya tetap menjalin kontak rutin dengan Epstein selama bertahun-tahun, bahkan jauh setelah Epstein mengaku bersalah pada tahun 2008 atas kejahatan seksual di Florida. Di antara korespondensi tersebut terdapat rencana untuk menginap di kediaman Epstein di New York pada tahun 2017. Dan pesan-pesan lain membahas hal-hal praktis seputar kunjungan, pertemuan, hingga panggilan telepon. Barak mengakui bahwa ia kerap mengunjungi Epstein saat berpergian ke New York dan pernah terbang menggunakan pesawat pribadinya. Namun ia menegaskan bahwa tidak pernah menyaksikan perilaku atau pesta yang tidak pantas. Selanjutnya ada nama Riley Summers, mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat di era Bill Clinton, sekaligus mantan Presiden Universitas Harvard. Dikenal sebagai salah satu kenalan lama Epstein. Dokumen terbaru dipenuhi rujukan mengenai pertemuan dengan jamuan makan malam antara kedua tokoh tersebut. Dalam dokumen yang dirilis itu, Summers tercatat mengirim email kepada Epstein pada tahun 2019 setelah Epstein didakwa atas pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Untuk membahas interaksinya dengan seorang perempuan, dalam email itu, Summers menulis bahwa ia sempat mengatakan kepada perempuan tersebut, "Kamu benar-benar genit."
Dan Epstein pun membalas singkat, "Reaksimu bagus." Samar kemudian menyebut seluruh interaksinya dengan Epstein sebagai kesalahan besar dalam penilaian. Selanjutnya ada nama Howard Lutnick. Menteri Perdagangan dalam pemerintahan Presiden Donald Trump tercatat pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein di Karibia bersama dengan keluarganya setidaknya 1 kali. Catatan ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, di mana Lutnick mengklaim telah memutus hubungan dengan Epstein sejak puluhan tahun lalu dan menyebutnya sebagai sosok yang sangat menjijikan. Email yang terungkap menunjukkan bahwa Lutnick dan istrinya menerima undangan ke Little St. James di Kepulauan Virgin, Amerika Serikat pada Desember 2012 dan bahkan berencana tiba menggunakan kapal pesiar bersama anak-anak mereka. Selain itu, Lutnick juga diketahui pernah minum bersama Epstein pada tahun 2011. Serta berkirim surat terkait rencana pembangunan sebuah gedung di seberang jalan dari rumah mereka masing-masing. Departemen Perdagangan menyatakan bahwa interaksi Lutnick dengan Epstein bersifat terbatas, dilakukan di hadapan istrinya, dan bahwa Lutnick tidak pernah dituduh melakukan kesalahan apapun. Selanjutnya ada nama Sergey Brin. Pendiri Google sekaligus miliarder ini diketahui berencana bertemu dengan Epstein dan Maxwell di townhouse miliknya di New York. Dalam salah satu pertukaran pesan pada tahun 2003, Maxwell mengundang Brin untuk menghadiri pemutaran film Don Witzloff yang dibintangi oleh Renée Zellweger. Beberapa minggu kemudian, Maxwell kembali menghubunginya dengan undangan makan malam yang disebut sebagai cara santai dan kasual di rumah Epstein. Brin bahkan menawarkan untuk membawa CEO Google saat itu, yaitu Eric Schmidt. Selanjutnya ada nama Steve Bannon. Steve Bannon, mantan penasihat Presiden Trump, tercatat bertukar ratusan pesan teks berdada akrab dengan Epstein. Dan sebagian pesan tersebut dikirim hanya beberapa bulan sebelum Epstein ditangkap pada tahun 2019 dan kemudian ditemukan tewas di penjara. Percakapan mereka mencakup topik politik, perjalanan, hingga sebuah proyek dokumenter yang disebut-sebut direncanakan Bannon untuk membantu memulihkan reputasi Epstein. Dalam salah satu pesan pada tahun 2018, keduanya membahas ancaman Trump untuk mencopot ketua Federal Reserve, yaitu Jeremy Powell. Pada tahun 2019, Bannon bahkan menanyakan apakah Epstein bisa menyediakan pesawat pribadinya untuk menjemputnya di Roma, dan hingga kini Bannon belum memberikan tanggapan sama sekali. Selanjutnya ada nama Miroslav Lajčák. Miroslav Lajčák, penasihat keamanan nasional Perdana Menteri Slovakia, mengundurkan diri pada Sabtu setelah komunikasi masa lalunya dengan Epstein terungkap dalam rilis dokumen. Tekanan itu datang dari partai oposisi serta mitra nasionalis dalam koalisi pemerintah Fico. Lajčák pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Slovakia dan Presiden Majelis Umum PBB. Dan dia tidak pernah dituduh melakukan kesalahan. Namun ia sempat difoto bertemu Epstein pada periode antara pembebasan awal Epstein dari penjara dan dakwaan berikutnya pada tahun 2019 atas kasus perdagangan seks. Lajčák menyatakan bahwa korespondensinya dengan Epstein dilakukan dalam kerangka tugas diplomatik. Selanjutnya ada nama Mette-Marit. Nama putri mahkota Norwegia yaitu Mette-Marit disebut hampir 1000 kali dalam dokumen Epstein. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Istana Kerajaan, ia mengakui telah menunjukkan penilaian yang buruk. Dan ia menyatakan sangat menyesal pernah memiliki kontak apapun dengan Epstein dan menyebut hal itu sebagai sesuatu yang sangat memalukan. Selanjutnya ada nama Bill Gates. Dalam sejumlah dokumen, Epstein menuduh Bill Gates terlibat dalam perselingkuhan dan bahkan meminta bantuannya untuk memperoleh obat-obatan guna menghadapi konsekuensi dari hubungan seks dengan gadis-gadis Rusia. Tidak jelas apakah email tersebut benar-benar pernah dikirim oleh Epstein. Gates Foundation membantah tuduhan perselingkuhan itu sebagai sepenuhnya tidak masuk akal dan juga tidak benar. Dokumen lain yang terungkap justru berkaitan dengan pembahasan simulasi pandemi jauh sebelum COVID-19 melanda dunia pada awal 2020 yang kemudian memicu kembali berbagai teori konspirasi. Dalam sebuah email yang bertajuk BGC3, Deliverable and Scope, Epstein menawarkan proposal yang mencakup berbagai bidang, mulai dari keamanan nasional hingga kesehatan. Ia membahas pengembangan data kesehatan digital, sistem berbasis bukti, tanpa pengetahuan untuk meningkatkan akses dan keamanan data pribadi, riset penyakit kronis dan ilmu otak, hingga laporan komprehensif tentang pengeluaran kesehatan konsumen di Amerika Serikat. Epstein mengklaim telah bertemu dengan sejumlah ahli setelah pertemuannya dengan Gates dan menutup email tersebut dengan tawaran untuk membantu dalam kapasitas apapun.
Dan terakhir yang paling mengejutkan, ada nama Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia itu turut menanggapi kemunculan namanya dalam email terkait kasus Epstein yang dirilis oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat. Namun, melalui unggahan singkat di media sosial pada Minggu malam 1 Februari 2026, Anwar menyampaikan respon dengan nada santai. Ia mengaku baru mengetahui keberadaan email tersebut sehari sebelumnya. Dalam unggahannya, Anwar menyebut bahwa ada pihak luar yang ingin bertemu dengan memetik namanya dalam korespondensi yang melibatkan Epstein. Ia menegaskan bahwa sejak belasan tahun lalu, seperti yang disebut dalam email itu, dirinya tidak memiliki kaitan apapun dengan pihak-pihak yang saling berkirim email tersebut, terutama Epstein. Menurut laporan FTM, email yang dimaksud bertanggal 21 Februari 2012 tersebut. Dalam email tersebut, seorang rekan Epstein yang identitasnya disunting oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menanyakan apakah perlu diatur pertemuan antara Anwar dan seorang yang bernama Jess. Pertemuan itu disebut-sebut berpotensi membawa manfaat besar bagi JP Morgan, tempat Jess Staley menjabat sebagai kepala eksekutif divisi perbankan investasi. Penulis email itu mengklaim mengenal Anwar dengan baik dan telah lama dekat dengannya, meski banyak pihak sebelumnya meragukan kemungkinan kembalinya Anwar ke panggung politik. Epstein membalas dengan menyarankan agar pertemuan tersebut dijadwalkan pada Mei, menanyakan rencana perjalanan Anwar ke Amerika Serikat atau Eropa, serta bahkan menyarankan agar Anwar digoda dengan prospek produksi film Hollywood di Malaysia. Salah satu temuan yang cukup menyita perhatian publik adalah kemunculan Asia, khususnya Asia Tenggara, dalam foto, email, dan catatan penerbangan yang kini terbuka ke publik. Dalam sejumlah dokumen, ditemukan foto-foto yang memperlihatkan Epstein dan orang-orang di lingkarannya sedang menikmati perjalanan ke berbagai negara. Asia bukan sekadar wilayah transit, melainkan destinasi yang benar-benar mereka datangi. Dan salah satu foto yang paling banyak dibicarakan memperlihatkan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Bill Clinton bersama Maxwell. Perempuan yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Epstein sedang berendam di sebuah hotel di Brunei. Foto ini langsung memicu pertanyaan, bukan hanya soal kehadiran Clinton dan Maxwell di sana, tetapi juga tentang konteks perjalanan tersebut. Tidak berhenti di Brunei, nama Indonesia pun ikut terseret dalam dokumen-dokumen ini. Foto lain menunjukkan Epstein dan Maxwell berada di Bali, tepatnya di sebuah toko di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Gambarnya tampak biasa saja, seperti turis pada umumnya. Namun, ketika foto itu dibaca bersamaan dengan dokumen lain, kesannya berubah. Bali tidak lagi sekadar latar liburan, melainkan bagian dari rangkaian perjalanan yang lebih luas. Nama Bali dan Jakarta muncul berulang kali dalam flight logs atau catatan penerbangan Epstein dan orang-orang yang terhubung dengannya. Catatan ini penting karena menunjukkan pola mobilitas kemana mereka pergi, berapa lama singgah, dan siapa saja yang ikut dalam perjalanan tersebut. Dari sini, publik mulai melihat bahwa Asia Tenggara bukan wilayah asing bagi jaringan Epstein. Salah satu email yang paling banyak dibahas datang dari Bill Gates, pendiri Microsoft yang dikirimkan kepada Epstein. Dalam email tersebut, Gates menuliskan bahwa ia baru saja tiba di Jakarta dan hanya memiliki satu transit sekitar 2 jam sebelum melanjutkan penerbangan ke Bali menggunakan maskapai asal Indonesia. Email ini mungkin terdengar sepele jika berdiri sendiri, namun dalam konteks Epstein Files, setiap detail perjalanan menjadi bahan pertanyaan. Mengapa Bali? Dengan siapa? Dan untuk tujuan apa? Dokumen lain yang memicu perdebatan luas adalah sebuah file berlabel EFTA 00129111.pdf. Di dalamnya terdapat surat dan sejumlah foto sensitif. Salah satu gambar memiliki keterangan yang cukup mengganggu, "Before a group gang training exercise in Bali." Kalimat ini langsung menimbulkan spekulasi karena tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan latihan kelompok tersebut, siapa yang terlibat, dan dalam konteks apa kegiatan itu dilakukan. Seiring dengan menyebarnya file tersebut, warganet mulai menghubungkan dengan salah satu properti Epstein yang paling kontroversial, yaitu Zorro Ranch di New Mexico. Peternakan luas ini sudah lama menjadi sorotan karena disebut-sebut sebagai lokasi di mana Epstein memiliki rencana ekstrim dan mencurigakan. Dalam berbagai kesaksian dan laporan, Zorro Ranch dikaitkan dengan ide Epstein untuk membangun apa yang ia sebut sebagai pabrik bayi, sebuah rencana untuk membiarkan anak-anak dengan tujuan yang tidak jelas dan sangat bermasalah secara hukum maupun secara moral. Dalam surat menyurat yang dilansir dari Middle East Eye, berkas Epstein menunjukkan potongan kain kiswah yang merupakan kain penutup Ka'bah dari Mekah, dikirim ke Epstein melalui kontaknya di Uni Emirat Arab.
Fakta ini langsung memicu sorotan luas, mengingat kiswah bukan benda biasa, melainkan simbol suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Dokumen tersebut merinci proses bagaimana kain kiswah bisa keluar dari kawasan Arab Saudi hingga pada akhirnya sampai ke Amerika Serikat. Dalam korespondensi email yang berlangsung pada Februari hingga Maret 2017, nama seorang pengusaha wanita yang bernama Aziza El Ahmadi muncul sebagai pihak yang aktif mengurus pengiriman. Ia bekerja sama dengan seorang pria yang bernama Abdullah Al-Mari. Dari email-email itu diketahui bahwa mereka mengatur pengiriman 3 bagian kain yang berkaitan dengan kiswah. Dan kiswah sendiri adalah kain hitam dengan sulaman benang emas yang menyelimuti Ka'bah, pusat ibadah umat Islam. Setiap tahun, kain ini diganti dan kain lama biasanya diperlakukan sebagai benda bersejarah yang bernilai sangat tinggi, bukan komoditas bebas jual beli. 3 bagian kain dikirim ke Epstein memiliki asal yang berbeda. Satu potongan disebut berasal dari dalam Ka'bah, dan potongan kedua berasal dari kain penutup luar yang memang pernah digunakan. Sementara potongan ketiga dibuat dari bahan yang sama, tetapi tidak pernah dipasang di Ka'bah. Bagian terakhir ini, menurut korespondensi email, sengaja dikategorikan sebagai karya seni agar memudahkan proses pengiriman internasional. Seluruh paket tersebut dikirim melalui jalur udara dari Arab Saudi menuju Florida, Amerika Serikat, menggunakan maskapai British Airways, dan kiriman itu akhirnya tiba di kediaman Epstein pada Maret 2017. Yang membuat kasus ini semakin problematik adalah konteks waktunya. Saat menerima kiriman tersebut, Epstein sudah menjalani hukuman penjara di masa lalu dan telah terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Namun, status hukum itu tampaknya tidak menghalangi proses pengiriman barang yang memiliki nilai simbolik dan religius sangat tinggi. Dalam salah satu emailnya, Aziza Al-Ahmadi secara eksplisit menekankan makna spiritual kain tersebut. Ia menyampaikan langsung kepada Epstein bahwa kain hitam kiswah itu telah disentuh oleh jutaan umat muslim dari berbagai mazhab, baik Sunni, Syiah, maupun yang lainnya. Pernyataan ini justru menegaskan bahwa sakralnya benda tersebut, sekaligus memunculkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin artefak dengan makna sedalam itu bisa berpindah tangan ke seorang figur seperti Epstein. Hingga kini, dokumen-dokumen tersebut belum sepenuhnya menjawab apakah pengiriman kiswah ini melanggar hukum di negara asalnya atau bagaimana otoritas terkait memandang praktik tersebut. Namun, satu hal yang jelas, dengan terbukanya arsip ini kembali menunjukkan bahwa jaringan Epstein bukan hanya bersinggungan dengan politik dan bisnis global, tetapi juga menyentuh simbol-simbol keagamaan yang seharusnya dijaga dengan kehati-hatian tingkat tinggi. Kasus ini pun menambah panjang daftar pertanyaan yang belum terjawab seputar siapa sebenarnya Epstein, seberapa luas jaringannya, dan sejauh apa batas moral yang dilanggar dalam lingkaran kekuasaan yang mengitarinya.